Pemirsa, ribuan buruh di berbagai daerah menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta setelah melakukan long march dari Patung Kuda. Para buruh dari berbagai serikat berkumpul di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, aksi buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah sempat ricuh. Untuk mengetahui situasi terkini aksi buruh di Jakarta dan Semarang sudah bergabung Andromeda Arizal dan Gali Saputra. Kita ke Andro terlebih dahulu. Andro, bagaimana situasi terkini di Stadion Madia Gelora Bung Karno saat ini dan bagaimana pengamanan di sana? Ya, selamat sore Reza dan juga Zilvia. Kalau kita melihat memang untuk perayaan dari 1 Mei 2024 atau May Day di Jakarta ini berlangsung aman dan juga kondusif. Kita melihat di beberapa titik sejak pagi hari tadi, siang hari ini, kemudian di sore hari ini memang ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena kalau kita melihat tepatnya di Stadion Madia GBK yang ini merupakan pertama kali masyarakat ataupun juga buruh ini berkumpul. Tadi ada sekitar 50.000 buruh dari Patung Kuda, kemudian juga dari Bundaran HI berkumpul di Stadion Madia GBK untuk melihat acara puncak dari May Day sendiri ini berlangsung aman dan juga kondusif. Tadi sekitar ribuan buruh ini berakhir di Stadion Madia untuk melihat seperti apa prosesi ataupun juga hal-hal yang disampaikan oleh ketua ataupun juga tim serikat dari masing-masing buruh yang ada. Kalau kita melihat memang tadi sekitar pukul 4 sore dari serikat buruh dari berbagai daerah, ini baik itu dari Jabodetabek, kemudian juga dari beberapa daerah lainnya ini sudah mulai meninggalkan Stadion Madia GBK. Seperti halnya ini di belakang saya, ini merupakan pantauan terkini yang bisa Anda saksikan. Ini kurang lebih ada 3.500 personil gabungan, baik dari jajaran kepolisian yang sudah mulai meninggalkan wilayah Gelora Bung Karno karena memang buruh sendiri ini sudah meninggalkan. Tadi kalau kita melihat sekitar pukul 4 sore, Reza dan juga Zilvia, ini buruh sudah meninggalkan GBK baik dengan menggunakan bus yang dari berada luar kota ataupun juga dekat ini menggunakan kendaraan roda 2. Dan kalau kita melihat sendiri memang tadi seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa pada saat pemantauan di sekitar 70 titik yang ada, memang perayaan dari May Day sendiri ini berlangsung aman dan juga kondusif. Dan berikut ini pernyataan dari Jenderal Listio Sigit. Terima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Demikian Zilvia dan juga Reza yang dapat kami laporkan dari Stadion Madia GBK. Kembali ke Anda di studio. Baik, kita beralih ke Gali Saputra di Semarang. Gali, kami ingin mengetahui bagaimana peringatan Hari Buruh Internasional di Semarang. Bagaimana suasana terkini di sana, Gali, dan apa yang menjadi tuntutan para buruh di Semarang? Silakan, Gali. Ya, selamat sore Sylvia dan juga Misa. Dapat kami laporkan bahwa hari ini kelompok massa yang tergabung dari aliansi buruh maupun mahasiswa datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah atau di Jalan Pahlawan untuk menggelar aksi massa, di mana aksi massa ini digelar untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day yang dilaksanakan setiap 1 Mei. Dan memang benar jika kami amati sejak tadi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga saat ini datang silih berganti kelompok buruh maupun mahasiswa yang datang di depan kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Dan dimulai tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini yang datang dari kelompok atau Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN, di mana mereka ini juga menyampaikan tuntutan atau yang mana dalam orasinya dikatakan bahwa mereka ini berharap adanya penegakan hukum di bidang ketenaga kerjaan. Selain itu juga adanya perhatian pada upah layak bagi
para buruh di Jawa Tengah. Selain itu juga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi datang juga aliansi mahasiswa bersama kelompok buruh yang mana juga menyampaikan orasi di depan kantor gubernur ini. Dalam aksi tersebut tidak hanya isu ketenagakerjaan yang disampaikan, namun juga isu pendidikan yang juga disampaikan oleh para mahasiswa. Di antaranya adalah pelunasan atau maksud kami adalah kesejahteraan bagi guru. Selain itu juga adanya perhatian untuk ruang pendidikan yang terjamin dan merata di berbagai pelosok di Indonesia. Selain itu dari Kasbi tadi juga menuntut adanya pelunasan gaji buruh yang selama ini sempat tertunda bahkan berlangsung sampai bertahun-tahun. Dan untuk jaminan keselamatan kerja migran ini juga diharapkan menjadi perhatian selain adanya perhatian untuk keselamatan kerja di perusahaan maupun ruang laktasi bagi ibu menyusui yang bekerja di berbagai perusahaan. Dan dalam aksi kali ini memang tadi sempat terjadi kericuhan yang mana terlihat pada 15.50 waktu Indonesia Barat di mana tadi aliansi mahasiswa mencoba mendorong pintu gerbang di depan kantor gubernur ini, namun begitu tadi langsung diberikan langkah antisipasi oleh pihak kepolisian menggunakan water cannon sehingga tadi tidak bisa masuk ke kantor gubernur. Dan setelah diantisipasi ini aliansi mahasiswa ini tadi kemudian mundur dan kembali memberikan orasi di depan kantor gubernur. Dan suasana memang lebih kondusif ketika datang kelompok buruh lainnya yang juga menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur ini, yang mana mereka ini datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang mana mereka ini datang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur Jawa Tengah. Dan jika kami perhatikan tuntutan-tuntutan yang disampaikan ini memang ada beberapa hal yang mereka garis bawahi, di mana diantaranya adalah pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Selain itu juga mereka berharap adanya gugatan Apindo ini yang terkait UMK di Jawa Tengah yang diharapkan disesuaikan dengan PP nomor 51. Selain itu juga diharapkan penghapusan sistem kontrak maupun outsourcing. Selain itu juga penghapusan sistem magang di perusahaan-perusahaan. Dan hingga saat ini suasana di depan kantor gubernur sendiri juga masih berlangsung aksi massa dari KSPI ini, di mana saat ini mungkin akan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gali Saputra dan sebelumnya Andromeda Arizal melaporkan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.